warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan yaitu tentang ajaran Nabi Musa, yaitu Taurat. Itu dalam penyimpangan di sini, yaitu kebohongan dengan memakan makanan yang haram. Yang makanan haram itu bagi Bani Israel sendiri itu misalnya seperti apa? Terus sama Ayat berapa, Bu? 41 tadi. Oh ya. 40, makanan yang haram itu 42. Oh ya, 42. Iya, 42. Terus sama ini Injil. Injil itu kan Bani Israel, terus sampai Taurat, namanya kan Taurat. Terus ini yang Nabi Isa itu dikasih kitab Injil. Nah itu dalam penyimpangan itu, ini dua-duanya ini penyimpangan semua. Berarti dalam agama itu tidak bisa diterima oleh semua masyarakat kecuali yang bisa beriman kepada itu. Nah, dari penyimpangan ini terus apakah kita juga di dalam Islam ini juga hampir sama seperti itu? Terus dapat maghfirahnya apa enggak itu loh? Dari penyimpangan tadi yang dari Taurat sama Injil, itu kan yang beriman kan berarti sedikit toh Pak? Sedikit yang beriman. Terus kan di Allah memberikan ini hukumannya seperti ini. Nah terus di dalam Quran itu juga begitu. Kan juga ada di dalam amalan agama Islam itu juga ada yang tidak mengamalkannya itu. Apalagi sekarang Islam Kristen itu sudah berubah begitu tuh. Jadi apakah juga masih sama seperti dulu? Apa hukumannya yang dipakai untuk agama non Islam ini? Dalam Taurat dan Injil maksudnya. Iya. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum ya, warahmatullahi betul wabarakatuh. nih Bu. Allah itu sudah sudah sangat luas ilmunya ya, yang tidak ada yang tidak bisa melampauinya. Jadi yang diharapkan dalam Quran inama haramakum maitalahu wa dama wa inzil. Inzil itu anak babi ya. Wa uila bihi li ghairillah. Nah, itu semua yang haram-haram itu hanya ada 5 ya. Cuman bagaimana dengan yang lain itu misalnya di Quran itu tidak disebutkan, di Taurat, di Injil tidak disebutkan masalah ular, masalah apa kelelawar misalnya, ada mungkin masalah apa ya cecak, tokek itu itu berlaku hukum di luar itu kita beristihad. Ulama beristihad sesuatu yang menjijikan, khaba'ith itu menjijikan, maka itu haram ya. Lalu pertanyaan, kalau misalnya orang-orang Bani Israel itu tidak jijik, ya mereka memang tidak jijik, maka ada satu ayat dalam agama lain itu roti itu, maka roti yang di atasnya ada pembeleknya gitu kan, itu ada dalam Matius berapa itu ada di itu, makalah itu. Jadi kalau kita pahami bahwa Allah itu maha luas ilmunya, sejak Nabi Adam sudah diharamkan hal seperti itu gitu ya. Hanya nggak mau mengikuti Taurat dan Injil sehingga mereka merubah. Contohnya misalnya yang asli itu dikatakan bahwa babi itu haram ya, nggak boleh makan, dan harus di Injil adalah sunat orang Islam. Kenapa agama yang dianut kitabnya begitu tapi tidak melakukan ya, ini dirubah-rubah begitu. Maka kalau dalam perdebatan Islam dan Kristen, yang lebih mengikuti Yesus itu kami orang Islam ya. Engkau punya Tuhan Yesus, kami menganggap Yesus itu adalah Nabi utusan Allah. Yang lebih mengikuti ajaran Yesus, Anda apa? Islam. Yesus itu sunat gitu. Yesus sunat, Yesus sholat, berwudu ya.
Tapi engkau nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, nggak sunat. Yesus anti babi, ya kan? Babi. Nah, ini hal yang diharapkan ajaran-ajaran itu dirubah semua oleh rahib pendeta, sehingga Islam tidak lagi mengakui yang dikatakan Taurat maupun Injil dan Zabur, ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga tadi masalah apa tadi ya, pengadilan apa tadi ya, yang kedua tadi apa ya, hah? Yang kedua apa tadi? Ya Injil sama nganu tadi Taurat. Taurat. Terus kan penyimpangan di dalam itu apakah juga sama dengan penyimpangan dalam Al-Quran yang sekarang? Oh ya, ya. Maksudnya begitu. Terima kasih. Ya. Quran itu mengatakan dalam Al-Quran itu inna nahnu nadzikru inna wa hafidun, kata Allah. Ya, itu Allah menjamin. Sesungguhnya aku ciptakan Quran, inna nahnu nadzikru, kitab dzikra. Dzikra itu kitab Quran. Yang ku jaga, ku pelihara, tidak ada yang mampu merubahnya. Ya, meskipun orang-orang yang punya percetakan gede itu membuat Quran dibolak-balik ya, dirubah macam-macam ya. Bahkan kitab mereka dijadikan kitab dengan bahasa Arab, tapi semua tidak bisa mematahkan keindahan Quran, keasaan Quran. Orang-orang yang yang ilmu cetek, orang-orang Islam yang ilmu cetek yang tidak mau mengkaji hal itu ya terseret dia. Ada yang menyimpang, ada yang mencuang, orang yang sampai yang menyimpang. Oleh karena itu, inilah perlunya kita berbasis ilmu agar kita tidak menyimpang dari Quran. Itu ada ya, seperti itu. Tapi Allah menjamin tidak ada yang mampu satu kata pun, satu huruf pun berubah. Inna nahnu nadzikru inna lahu hafidun. Ya, itu penting ya dalam Al-Quran seperti itu. Ya, kita pahami. Oke, mungkin itu ada lain dari Ibu. Kalau nggak ada, gantian Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian S3 loh ini ya. Ya. S3 maka langsung ayat yang ke-50 ini. Apakah orang-orang Yahudi tersebut ingin kamu menetapkan hukum? Nah, yang orang-orang Yahudi kalau kita tafsirkan kan sudah dinas oleh Allah masuk neraka. Ya. Dan Yahudi sendiri hubungannya dengan orang Israel itu apakah hampir sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ulama apakah dipakai atau tidak tadi dalam amalan harian. Lah, hubungan dengan hari Senin besok kita sebagai istilahnya pemurnian syariah, amalan apakah kita secara berjamaah? Senin. Iya, Senin besok saya akan dikirap di Solo tuh, Pak. Ya, gitu. Nah itu amalan-amalan itu kan banyak sekali yang baik itu mandinya, padusannya, baik itu makannya bubur suro dari 7 sendang 7 rupa. Lah, ini kan lebih kuat daripada yang kita pelajari, yang kita amalkan. Lah, secara berjamaah kita itu akan mengamalkan apa hari Senin besok malam Selasa itu. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi ini ya, akal hukum jariah. Ya, hubungan Yahudi dengan Israel sekarang. Oh ya. Yahudi itu di Quran disebutkan Yahuda wa Nasoro ada ya. Israel juga ada di Quran. Antara Yahudi dan ya Israel itu sama. Hanya istilah saja. Tapi bangsa Yahudi ya bangsa Israel itu. Ya. Kaum Yahudi ya kaum Bani Israel sama, itu satu kaum, satu nama itu. Israel, Yahudi itu nama agama Yahudi, agama Yahudi yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Nah, kemudian menjadi Israel. Nah, Israel itu agama kebangsaan Yahudi, kan? Itu sama. Di Quran juga disebut sama, ada nama Israel dan nama Yahudi sama. Jadi hanya
Kita Islam ini Muslim, atau Islam Muslim, hanya istilah saja. Secara terminologi itu dipakai untuk bahasa Quran, baik Israel maupun Yahudi, itu ya sama, nggak ada perbedaan. Dan karena saking jahatnya maka Allah turunkan ayat 50 ini. Apakah mereka itu ingin kembali pada hukum jahiliyah yang dulu sebelum ada Taurat, misalnya begitu ya, anak sama sama bapaknya meninggal, istrinya dikawin sama anak yang baru, itu kan jahiliyah maksudnya gitu ya. Taurat kan nggak boleh gitu ya, itu ya maksudnya. Kemudian ilmu ulama, ya jelas kalau kita bicara ilmu ulama itu ilmu yang syariat sebenarnya ya. Nggak, apakah ada ulama yang mengajarkan tentang syariat? Ya semua syariat ya. Ini pertanyaan Mbah Rahmat ini sama dengan kemarin saya jadi khotib di masjid kampus karena banyak mahasiswa. Setelah selesai saya turun, kemudian makan berkat Jumat itu sambil diskusi, nanya masalah panitia suronan gitu di apa tuh Tugu Soeharto. Ya Pak tahu ya, ada panitia suronan di Tugu Soeharto, dia nanya itu seperti dengan di apa yang dikirap di Solo, kan ada sesaji, ada macam-macam gitu. Dia mengatakan itu banyak kiai, banyak ulama di situ, banyak apa itu kadus macam-macam. Pantainya justru desa, pantainya desa kayak Merti desa itu kan di Tugu Soeharto. Itu saya bilang itu musyrik, nggak ada tuntunan dalam Islam itu. Saya katakan tegas musyrik pada mahasiswa itu. Nah, oleh itu kita hati-hati, ilmu ulama yang betul lurus ya, ilmu yang lurus yang kita pakai, jangan ulama yang bengkok-bengkok. Yang bengkok kita akan ke serempet bengkoknya nanti susah gitu ya. Itu kira-kira itu. Tapi kita tidak ada juklak untuk besok Senin itu kita mau apa sebaiknya dalam syariat. Ya, kalau kita satu Muharram itu yang baik ya doa awal akhir tahun, doa awal tahun. Ya, meskipun itu bukan hadis ya. Saya katakan doa akhir tahun awal tahun bukan hadis, tapi ulama. Nabi beristihad. Nabi itu ketika awal bulan, akhir bulan itu berdoa. Nabi awal bulan berdoa, itu baik. Nah itu diistihad oleh ulama menjadi doa akhir tahun dan doa awal tahun. Salah tidak salah. Doa itu baik, ya. Selama doa itu tauhid itu baik. Sampai hari kita berdoa juga baik, nggak ada salahnya. Doa akhir tahun, doa awal tahun, kemudian nanti baca Yasin, baca macam-macam. Silahkan, itu baik, itu amal baik kok. Ya, istihad para ulama di masa lalu, yaitu baik, tidak ada masalahnya. Ada pun orang yang suka ya silahkan, orang nggak suka silahkan aja, apa baik, itu kan hak masing-masing. Tapi kami menganggap itu hal yang baik berdoa, nggak ada doa yang buruk. Kecuali doanya doa syirik, gitu ya. Jadi banyak zikir, karena Muharram itu bulan diharamkan beraniaya, berperang sama. Ada 4 yang dijadikan bulan mulia ya, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu setiap doa, setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Maka banyak-banyak kita beramal soleh di 4 bulan tadi. Itu ya maksudnya. Terakhir mungkin dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kajian cerdas agar kita dalam aplikasi Quran tidak tersesat. Amanah dari Pak Nur supaya bertanya. Saya bertanya. Pak Nur ada 2 ini. Selalu agar meriah diskusi ini. Yang pertama, ayat 44 yang terakhir, ayat 45 yang terakhir, dan ayat 47 yang terakhir. Ayat 45 44 yang terakhir bunyinya, faman lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun.
Ada terjemahannya di situ. Ini saya bawa tafsir jalan lain. Ayat yang 45 sama, hampir sama. Faman lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul dzalimun. Dzalimun yang pertama kafirun dzalimun. Yang ayat 47 faman lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul fasiqun. Pertanyaannya, Indonesia masuk mana? Atau tidak masuk dari keluarga kita ini? Yang berikutnya ayat yang 50. Ya, ayat yang 50 yang awal. Ayat 50 awal. Ya, ayat yang 50 yang awal. Apakum jahiliyah yang tagun, apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Berarti manusia banyak menyukai hukum jahiliyah. Pertanyaannya, bagaimana produk DPR, produk pemerintah, produk Mahkamah Konstitusi itu masuk mana? Jahiliyah atau tidak? Ini aplikasi Quran supaya saya tidak sesat. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kun dolimun dan kafirun, fasikun, dolimun, kafirun. Itu kan orang-orang yang sudah divonis Allah, ya. Orang fasik, orang dolim, orang munafik, orang kafir itu sudah jelas itu masuk neraka semuanya. Ya. Maka kalau di negeri apa namanya itu Konoha, ya Konoha, itu mana ya? Tetangganya Indonesia lah, Konoha. Itu disimbolkan oleh orang-orang ahli hukum bahwa panggilan hukum itu bukan undang-undang, tapi panggilan hukum adalah pemimpinnya, penguasanya bisa merusak, bisa merubah, ya, umurnya berubah biar bisa masuk jadi calon wakil presiden, itu kan, itu di negeri Konoha, ya, apalagi ya semuanya, ya, jadi kalau pemimpin punya kehendak dan itu ya tinggal apanya berubah di negeri Konoha seperti itu. Itu termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Iman bahwa itu semua di Allah akan menjadi bumi neraka. Di dunia dia menang, bahagia menang, ya, hartanya berlimpah, keluarga bahagia macam-macam, bisa mana saja yang dimau, ya, silakan. Dan Quran sudah menjelaskan jika engkau bicara basiran waladron, Quran itu kan basiran waladron, berikan petunjuk, peringatan dan juga kabar baik. Kalau diberikan Quran tidak paham, tidak patuh, ya jahanam. Ya, tapi kalau kabar baik basiran, maka kita ikuti lahan. Insya Allah semua anggota majelis ini yang online dan juga yang offline, maka insya Allah kita akan reuni di surga Allah. Allahumma amin. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jemaah majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu, salah satu dari taman-taman surga yang barusan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Umar Asidik. Mari kita satukan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallah